atau set plan dari pemerintah. Itu padahal hanya permainan oknum-oknum pegawai BPN untuk mempersulit pelayanan pecah sertifikat tanah yang tujuannya adalah meminta uang lebih kepada masyarakat atau sebagai uang sampingan oknum-oknum pegawai BPN. Ketika masyarakat bertemu dengan mereka, temui dan ajak ngobrol, penawaran biaya dari mereka itu berapa? Kalau seandainya mereka meminta 1 juta per bidang, atau 1,5 juta per bidang, atau mungkin juga 2 juta per bidang untuk pecah sertifikat tanah, jangan lupa. Saya ingin menjelaskan tentang pecah sertifikat tanah yang sering atau banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Katanya pecah sertifikat tanah itu sampai 2 juta, 3 juta per bidang. Padahal berapa sih biaya pecah sertifikat tanah aslinya di kantor Badan Pertanahan? Dan pecah sertifikat tanah ini juga sering dijadikan objek bisnis atau ladang bisnis untuk oknum-oknum atau pegawai BPN, karena dalam pelayanan pecah sertifikat tanah seringkali harus dimintai biaya mahal oleh pegawai BPN, karena selain balik nama tidak ada ruang yang bisa dijadikan penghasilan lebih untuk pegawai BPN. Maka pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang ada urusannya dengan ukur itu dijadikan peluang bisnis atau pemasukan sampingan untuk pegawai BPN. Di pecah sertifikat tanah ada juga urusan pelayanan ukur, maka pecah sertifikat tanah itu juga rawan dijadikan objek untuk pendapatan atau sampingan pegawai BPN selain gaji bulannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendaftaran sertifikat tanah pecah sampai pada pemantauan dan kemudian pelaporan kepada lembaga terkait ketika pembiayaannya mahal dan kemudian pembuatan pecah sertifikat tanah itu lama. Pertama, sebelum masyarakat akan mendaftarkan pecah sertifikat tanah, masyarakat silakan cek di handphone Android Anda atau handphone Anda, download di aplikasi Play Store, sentuh tanahku. Gambar di aplikasi Play Store ini, sentuh tanahku seperti ini gambarnya. Setelah diunduh, silakan daftarkan diri Anda sampai muncul di sentuh tanahku berbagai macam info layanan yang ada di sentuh tanahku. Setelah itu, masuklah masyarakat ke info layanan. Di info layanan ini, masyarakat akan melihat berbagai macam jenis layanan pendaftaran sertifikat tanah di kantor BPN. Ada jual beli, ada pewarisan, ada lelang, kemudian ada juga pecah sertifikat tanah. Silakan masuk pada pemecahan. Di pemecahan nanti masyarakat akan melihat syarat-syarat. Apa sih syarat-syarat pecah sertifikat tanah? Dan kemudian menghitung biaya. Di sini juga ada rincian biaya pembuatan pecah sertifikat tanah. Kemudian kita masuk pada persoalan selanjutnya. Pecah sertifikat tanah itu tidak membutuhkan PPAT atau notaris atau perangkat desa. Masyarakat bisa maju langsung ke kantor Badan Pertanahan di daerah masing-masing. Setelah tadi saya jelaskan harus mengunduh dulu aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store. Kemudian syarat utama pemecahan sertifikat tanah itu yang
harus masyarakat miliki, yaitu sertifikat tanah asli. Kemudian PBB asli. Dan jangan lupa ketika akan maju mendaftarkan sertifikat tanah pecah di kantor Badan Pertanahan, tentukan mau maju sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. Ketika maju sendiri, maka silakan langsung ke kantor Badan Pertanahan. Jika dikuasakan kepada orang lain, maka buatlah surat kuasa. Surat kuasa untuk pendaftaran pecah sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan. Contoh surat kuasa pendaftaran pecah sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan, silakan masyarakat bisa masuk ke Google, banyak contoh surat-surat kuasanya. Dan kemudian setelah masyarakat tadi lihat syarat-syarat pecah sertifikat tanah di aplikasi Sentuh Tanahku di info layanan, selain PBB asli, KTP asli, kemudian sertifikat asli, masyarakat juga harus membuat surat pernyataan alasan pecah sertifikat tanah. Alasan apa masyarakat memecah sertifikat tanah? Mungkin satu tanah itu mau dibagi dua untuk waris, atau mungkin untuk hibah, atau mungkin untuk diperjualbelikan, harus membuat surat pernyataan alasan memecah sertifikat. Yang ke selanjutnya, masyarakat harus membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan kemudian pernyataan tidak sengketa. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan tidak sengketa masyarakat bisa buat dan bisa lihat juga contoh-contohnya di Google. Surat pernyataan penguasaan tanah dan tidak sengketa, itu di Google ada banyak. Kemudian setelah itu masyarakat buat surat permohonan pendaftaran sertifikat tanah kepada kepala kantor Badan Pertanahan. Contohnya juga di Google juga banyak. Silakan masyarakat cek sendiri di Google contoh surat pendaftaran pecah sertifikat tanah kepada kepala kantor Badan Pertanahan. Kemudian setelah surat-surat sudah dibuat, sertifikat tanah asli, PBB asli, KTP asli, kalau dikuasakan ya harus dengan sertifikat KTP asli, kemudian surat kuasanya, majulah ke kantor Badan Pertanahan, langsung ke loket pelayanan. Biasanya di kantor Badan Pertanahan ada juga oknum-oknum BPN yang bermain. Ketika akan mendaftarkan ke pecah sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan, biasanya ada orang khusus yang akan menemui dan kemudian menjelaskan ke masyarakat bahwa pecah sertifikat tanah itu harus melalui dua tahap. Tahap pertama itu harus ada pembuatan rencana tapak atau set plan dari pemerintah. Itu padahal hanya permainan oknum-oknum pegawai BPN untuk mempersulit pelayanan pecah sertifikat tanah, yang tujuannya adalah meminta uang lebih kepada masyarakat atau sebagai uang sampingan oknum-oknum pegawai BPN. Di sini surat perintah setor ada bukti berapa biaya asli pecah sertifikat tanah. Kemudian masyarakat juga harus meminta bukti tanda terima dokumen kepada oknum pegawai BPN tersebut. Biasanya oknum pegawai BPN yang bermain pada wilayah bisnis pecah sertifikat tanah yang ada urusannya dengan ukur-ukur sebagai sumber pendapatan atau penghasilan pegawai BPN di luar gaji, mereka tidak akan berani memberi surat ini. Yang pertama surat perintah setor, yang kedua surat tanda terima. Bisa juga surat perintah setor itu tidak mereka kasih, tetapi yang mereka kasih itu surat tanda terima dokumen.
yang tidak memuat biaya asli pecah sertifikat tanah. Setelah masyarakat sepakat berapa biayanya, kemudian jangan lupa masyarakat harus masuk kembali ke aplikasi yang tadi sudah diunduh, yaitu Sentuh Tanahku. Di Sentuh Tanahku, setelah masyarakat mendapatkan mungkin surat perintah setor jika dikasih oleh oknum atau pegawai PPN yang bermain pada pelayanan pecah sertifikat tanah, jika tidak dan hanya dikasih tanda terima dokumen, maka masuk ke aplikasi Play Store Sentuh Tanahku cari. Masyarakat silakan masuk ke cari. Kemudian nanti akan muncul info tentang cari berkas. Di sini ada kolom-kolom yang harus diisi oleh masyarakat yang akan mendapatkan pecah sertifikat tanah di kantor BPN. Ada kolom tentang kantornya, di mana daerah Anda mendaftar pecah sertifikat tanah, yaitu kantor BPN di wilayah Anda. Kemudian nomor berkas. Nomor berkas masyarakat bisa lihat di tanda terima dokumen. Ada nomor berkas di sini. Silakan masukkan ke nomor berkas yang ada di cari berkas. Kemudian pilihan tahun saat Anda mendaftarkan pecah sertifikat tanah. Kemudian PIN berkas. PIN berkas masyarakat bisa langsung lihat di hologram ini. Di hologram ini ada beberapa angka di bawahnya, mungkin 9 angka atau berapa angka. Masukkan ke PIN berkas. Setelah itu langsung ke cari berkas, dicek, kemudian dilacak. Nanti masyarakat akan melihat informasi ekspedisi tentang pecah sertifikat tanah yang Anda daftarkan di kantor Badan Pertanahan. Akan muncul di sini pecah bidang. Biaya aslinya berapa? Di sini ada mungkin berapa ratus ribu. Saat oknum pegawai BPN itu minta 1 juta, 1,5 juta atau 2 juta per bidang, ternyata biaya asli sesuai dengan surat perintah setor di kantor Badan Pertanahan itu berbeda, bahwa berapa juta yang mereka minta dalam online itu hanya berapa ratus ribu. Kemudian nanti akan muncul pada wilayah ada namanya lacak. Silakan nanti masuk ke lacak, tes di lacak bagaimana perkembangan pembuatan sertifikat tanah pecah yang Anda daftarkan di kantor Badan Pertanahan. Sesuai peraturan, pecah sertifikat tanah memang 15 hari. Akan tetapi dalam prakteknya di kantor Badan Pertanahan, karena keterbatasan tenaga ukur mungkin, atau mungkin juga sengaja dibatasi tenaga ukurnya sehingga bisa dijadikan objek untuk bisnis oknum-oknum pegawai PPN di setiap daerah, atau juga mungkin Kementerian ATR BPN tidak membuka lowongan tentang tenaga ukur di setiap daerah kantor Badan Pertanahan sehingga mengalami keterbatasan tenaga ukur, maka peluang pecah sertifikat tanah yang ada urusannya dengan ukur bisa atau berpeluang besar untuk dijadikan objek bisnis untuk sampingan para oknum-oknum atau pegawai-pegawai di kantor Badan Pertanahan. Setelah tadi masyarakat masuk ke wilayah lacak, nanti masyarakat akan melihat ekspedisi cat, ya kan? Silakan lihat bahwa perkembangan perubahannya sudah sejauh mana, sudah berapa lama, dari mulai tanggal pendaftarannya berapa, sudah berapa minggu, berapa bulan, dan kemudian masyarakat bisa amati ya, lewat Sentuh Tanahku. Ketika masyarakat
sudah berbulan-bulan atau hampir juga setengah tahun, masyarakat bisa laporkan pelayanan buruk kantor Badan Pertanahan, terutama pegawai-pegawai yang mengurusi pecah sertifikat tanah, ke Kementerian ATR BPN, dan bisa juga laporkan ke Ombudsman RI. Bisa juga ke Ombudsman RI ditembuskan kepada Kementerian ATR BPN. Ingat, sebelum melaporkan tentang buruknya pelayanan di kantor Badan Pertanahan untuk urusan pendaftaran pecah sertifikat tanah, perlu masyarakat catat dan penting. Sebelum mendaftar, jangan lupa fotokopi surat tentang syarat-syarat yang sudah masyarakat akan daftarkan. Dari mulai sertifikat harus difotokopi, kemudian PBB difotokopi, kemudian surat permohonan pendaftaran ke kepala kantor BPN juga harus difotokopi, kemudian surat pernyataan penguasaan fisik dan tidak sengketa juga harus difotokopi, dan surat pernyataan alasan pecah sertifikat juga harus difotokopi. Itu penting, kenapa harus difotokopi sebelum diserahkan kepada bagian pelayanan di kantor Badan Pertanahan. Sebab kopian-kopian itu bisa menjadi bukti untuk pelaporan kepada kantor Kementerian ATR BPN atau Ombudsman tentang buruknya pelayanan pecah sertifikat tanah yang kadang memakan waktu sampai setengah tahun, kemudian bertahun-tahun tidak diselesaikan dengan alasan nomor antrean pendaftaran menumpuk, padahal banyak kasus di daerah oknum-oknum BPN lebih memilih menyelesaikan pecah sertifikat tanah ketika mereka mendapatkan uang sampingan lebih dari para pemohon. Ketika tidak mendapatkan uang sampingan lebih dari para pemohon, maka seringkali berkas pendaftaran atau permohonan dari masyarakat hanya ditumpuk atau dinomor sekiankan dari mereka-mereka yang membayar uang sampingan lebih kepada oknum-oknum tersebut. Setelah difotokopi semuanya, jangan lupa hasil pantauan ekspedisi di Sentuh Tanahku, masyarakat juga screenshot. Sudah sejauh mana sampai berbulan-bulan, setengah tahun atau bertahun-tahun. Kemudian itu juga dilampirkan. Setelah dilampirkan semuanya dari mulai fotokopi KTP, sertifikat tanah asli, fotokopi BBB, fotokopi surat pernyataan alasan pecah sertifikat, surat pernyataan penguasaan tanah dan tidak sengketa, kemudian screenshot hasil ekspedisi, itu buat surat pengaduan kepada Ombudsman dan Kementerian ATR, layangkan ke sana dan kemudian tembuskan bila perlu ke kantor Badan Pertanahan di daerah Anda tempat mendaftar pecah sertifikat tanah, sehingga akan menimbulkan pelayanan yang buruk tersebut disorot oleh Kementerian Pusat atau Ombudsman untuk perubahan bahwa perlunya pecah sertifikat tanah yang murah kemudian cepat, atau mungkin juga Kementerian ATR BPN bisa menjadi rekomendasi atau catatan untuk memperbanyak tenaga ukur di kantor BPN masing-masing daerah, sehingga bisnis pecah sertifikat tanah yang ada urusannya dengan ukur-ukur tidak menjadi objek untuk bisnis pegawai-pegawai BPN, sehingga timbul suatu persoalan lama dan mahal biaya pecah sertifikat tanah yang aslinya ketika masyarakat sudah pantau ternyata harganya tidak ada 1 juta, mungkin 400.000 atau 500.000. Itu saja video yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pecah sertifikat tanah, kemudian bagaimana memantaunya, dan kemudian bagaimana melaporkannya untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat tentang pecah sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan di berbagai macam daerah. Karena
selama ini pelayanan yang paling buruk di kantor Badan Pertanahan hampir setiap daerah adalah yang ada urusannya dengan ukur-ukur, terutama yaitu pecah sertifikat tanah. Selain dari pendaftaran sertifikat tanah baru yang ada urusannya dengan ukur, yaitu pecah sertifikat tanah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi pertimbangan Kementerian ATR BPN untuk memperbanyak tenaga-tenaga ukur di setiap kantor BPN daerah, sehingga objek bisnis ukur-ukur atau pecah sertifikat tanah itu tidak begitu marak di daerah dan kemudian bisa menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk pendaftaran sertifikat tanah pada persoalan pecah sertifikat. Terima kasih sebelumnya, salam kenal dari saya Adi Garisyanto dari Kota Tegal, Jawa Tengah.